Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dalam proses mendidik, yaitu mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya dengan cara memberikan pelatihan, pembimbingan maupun pengajaran kepada peserta didik, dengan harapan peserta didik mampu menimbulkan perubahan dalam dirinya. Dalam proses pendidikan, belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses perubahan pola pikir manusia yang awalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam belajar terdapat teori kognitif. Berikut penjelasannya. Teori kognitif. Pada hakikatnya, teori belajar kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Teori ini melibatkan proses berpikir secara kompleks dan mementingkan proses belajar. Pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia yang diakibatkan oleh proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. Demikian dengan teori belajar kognitif. Di samping terdapat kelebihan, ada pula kelemahannya. Berikut kelebihan maupun kelemahan teori belajar kognitif. Pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori ini, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya menerima dan merespon rangsangan, tetapi juga memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk melakukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuannya. Dan yang membuat siswa mandiri contohnya pada saat mengerjakan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Karena pada saat belajar, siswa menggunakan pikirannya untuk mengasah ingatannya. Membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. Siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pada pola pikir peserta didik, sehingga bahan ajar yang ada mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah. Siswa sebagai peserta didik tentunya dalam proses belajar mengalami berbagai permasalahan. Karena dalam teori ini, siswa dituntut menggunakan pikirannya untuk belajar, maka siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dan kelebihan yang keempat yaitu guru lebih mudah mengevaluasi siswa yang memahami materi dan yang kurang paham. Selain memiliki kelebihan, teori belajar kognitif juga memiliki kelemahan. Antara lain yang pertama, teori ini tidak dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit untuk dipahami dan pemahamannya belum tuntas. Yang keempat, guru tidak dapat memprediksi sejauh mana pengetahuan siswa. Dan yang terakhir, guru tidak dapat memprediksi sejauh mana siswa dapat menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.